Dengan keterbatasan itu, Iya, kita siap bersaing dengan siapa. Jangan pernah mengkritik kita dari fisik. bener Siap. banget, Karena bener kalau banget. fisik itu mahakarya Tuhan. Iya, bener Mengkritik banget. fisik berarti dia mengkritik ciptaan Tuhan begitu. Mas, apa sih kalau boleh tahu nih makna dari mata pena? Kan logonya tuh ada gambar mata, ya Iya. bener banget ya. Coba. Tiap hampir semua syuting dari Kak Klebun ini dan Kak Abdul Mawi, kemudian Kak Mat Tinggal itu identik dengan kopiahnya yang mohon maaf agak merah. miring dan merah. Orang tak tahu sarana proses, tahu na kapan lah sukses. Yang keberhasilan re gempang ika oleh. Padahal tak kira tahu rasana odik nyaman tanpa bedah sarana perjuangan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Remind? Kembali lagi bersama saya Dewi Nurul Istiqomah sebagai host di acara kebanggaan sekolah kita yaitu Remind Podcast. Saat ini saya bersama Kepala Sekolah SMP Al-Harumain 3, Bapak Muhammad Sayadi sebagai partner host di acara podcast kali ini. Dan pemirsa, di kesempatan kali ini, Remind Podcast telah mengundang dua orang bintang tamu terkenal di Madura, yaitu mereka seorang konten kreator yang memiliki nama Mata Pena. Wow, pasti warga Madura udah gak asing nih sama yang namanya Mata Pena ya. Iya, bener banget. Udah penasaran? Langsung saja kita sapa mereka. Assalamualaikum. Selamat datang di Al-Harumain 3, Mas Klebun dan Mas Dulmawi ya, kalau di filmnya ini. Baru sehat ya? Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sejauh ini soalnya sehat. kelihatan banget seger-seger banget pagi ini Mas. Kalau nggak sehat nggak nyampe ke sini. Iya dong. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa hadir ya Mas ya. Alhamdulillah. Biar kita lebih deket nih sama pemirsa, silakan dong perkenalan dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Makur. Kalau di Mata Pena saya sebagai sutradara, direksi, editor, aktor. Wow, banyak perannya berarti ya Mas ya. Jadi sangat kompleks sekali. Wow Ya. ya. Terima kasih. Mas Dulmawi, silakan perkenalan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya, kalau nama asli ya, Iya, nama Imam aslinya. Syafi'i, tapi sekarang sudah diubah total Iya, menjadi Imam Dunawi. iya. Oh, begitu. Terkenalnya soalnya Dulmawi gitu Dulmawi, ya. ya. Sampai sekarang gini orang tua saya yang dia memberikan nama Imam Syafi'i tetap Iya. sekarang itu berubah Manggilnya- menjadi Imam Dunawi gitu. Iya, iya. Jadi saya biar lebih santai nih saya panggilnya Mas Klebun sama Mas Dul gitu ya. Siap. Oke, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Mas Dul sama Mas Klebun datang berdua aja nih ke sini tadi. Ya, Oh, berdua aja. Sampai sini selamat ya, nggak ada halangan-halangan apa-apa gitu di jalan ya. Alhamdulillah. 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 Perjalanan lancar. Kalau perjalanan dengan Mas Klebun atau saya lebih panggil Kak Klebun, Mm-mm. pastinya aman karena ini sudah Klebun yang jalan ya. Pastinya aman. Pastinya aman Seperti ya. itu. Udah terlatih ya menjadi Ya, seorang sudah terlatih. Klebun. Tema podcast kali ini pemirsa adalah dari desa juga bisa. Nah, jadi di podcast kali ini kita akan bicarakan nih bagaimana orang di desa itu bisa berkarya. Jadi bagaimana sih cara membuat konten itu bisa berkembang hingga subscribernya bisa sebanyak sekarang? Begitu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak terlalu ini sih, nggak ada tips khusus untuk bisa berkembang dan banyak subscribernya. Iya, benar. Karena tolok ukur berkembang bagi saya tidak dilihat dari seberapa banyak jumlah subscribernya. Iya. Oh iya, pastinya. Tidak dilihat dari seberapa banyak view-nya, tapi seberapa bermanfaat yang pertama, seberapa berkualitas. Gitu. Iya. Dan setiap konten pasti ada progres dari tingkatan kualitas dan manfaatnya. Saya Iya. pastikan itu sudah berkembang. Sudah pastinya ada pesan moralnya di tiap konten. Kalau yang saya tahu sih, kalau memang pengen banyak subscriber, pengen banyak penonton,
kita cukup pahami aja apa kebutuhan netizen gitu. Rata-rata sih kita banyak dikritik karena aktris Oh, itu iya. cewek gitu. Iya. Iya. Jadi ada yang males nonton Mata Pena Mm-mm. karena ceweknya itu aja gitu. Oh, Mana, gitu. mana? Belum berubah-ubah gitu ya. Mungkin ya. Iya. Terus ada yang ngeritik ceweknya jelek dan lain Oh, sebagainya. begitu. Waduh. Kritik-kritik iya. yang seperti itu, kritik-kritik yang tidak konstruktif, tidak saya Mm-mm. masukkan ke dalam hati. Iya benar banget. Karena Nggak memang usah dimasukkan hati. beda. Channel YouTube sama warung remang-remang beda. Oh, Iya. begitu. Kalau benar channel YouTube kita kenalkan karya gitu. Kalau warung remang-remang agar dibeli, kita datangkan cewek cantik untuk menjadi pelayan kan Nah, seperti itu. iya. Jadi biar ada bedanya channel YouTube sama warung remang-remang. Mm-mm. Jadi fokus utama dari konten kita bukan rupa. Bukan. Dari awal Mata Pena mengenalkan diri ke publik, yang kita jual bukan rupa gitu. Siap. Kalau memang dari rupa, rakera sampai Mata Pena si genteng, rakera sampai Mata Pena si rapin, nggak ada gitu. Siap. Tapi dari dengan keterbatasan itu, Iya. kita siap bersaing dengan siapapun. Masya Allah. Artinya Iya. jangan pernah mengkritik kita dari fisik. Benar Siap. banget. Karena benar kalau banget. fisik itu mahakarya Tuhan. Iya, Mengkritik benar fisik berarti dia mengkritik ciptaan Tuhan begitu. Masya Allah, benar banget Mas. Kritiklah tepat pada poinnya, pada karyanya, Mm-mm. kualitasnya dan lain sebagainya. Ya, keren, Itu aja. keren. Jadi intinya Ade Esti, Iya. kesimpulannya Iya, Pak. adalah kritik itu bagi Mata Pena Mm-mm. itu tidak masalah. Benar banget. Intinya untuk membangun dan lebih semangat dalam Malah hal dijadikan motivasi ya, ya, Pak ya. seperti itu. Sangat bagus untuk generasi muda pada zaman sekarang ini. Jadi yang paling utama itu bukan masalah visual, melainkan manfaat dari konten tersebut. Nah, betul. bener banget. Terima kasih. Yang namanya orang besar itu nih pasti ada yang namanya haters, pembenci. Haters, Nah, ya ya. kayak netizen gitu yang mengkritik Mata Pena. Kalau semisalnya nih ada seorang haters atau sekumpulan haters yang memfitnah Mata Pena bahwa Mata Pena itu kontennya menjiplak konten orang. Nah, itu apa yang akan dilakukan tim untuk membuktikan ketidakbenarannya? Kalau kata Gus Dur gitu aja kok repot. Bener banget. Iya, iya. Gak usah dibawa Benar, ruwet. Kalau Benar. saya pribadi nggak begitu menanggapi hal-hal sedemikian. Karena memang kita nggak haus validasi gitu. Bener banget. Wah, Jadi keren, kita keren. kita tidak butuh diakui bahwa kita yang paling depan. Kita tidak perlu diakui bahwa kita yang paling ini dan paling itu, terini dan teritu. Bener banget. Karena memang tujuan kita ya Tujuan udah konten utamanya. aja gitu, nikmati konten kita. Hutma sofa wada makadar. Jadi Wah, bagus ambil sekali. yang menurut kalian baik dan buang yang menurut kalian kurang Buruk, baik gitu iya. aja. Wah, Iya. keren. Jadi saya nggak peduli apakah ada haters atau tidak, saya nggak peduli. Wah. Tapi yang pasti setiap pegiat sosial media itu pasti ada. Oh, gitu ya Mas ya. Tentunya itu semua prinsip dari Kak Klebun Morleke hampir mirip lah dengan di SMP dan SMK Al-Haramain 3. Al-Haramain 3, Saya bener. sebagai kepala sekolahnya jadi tidak menghiraukan ke kritik-kritik seperti itu, tidak Bener menghiraukan. banget. Dan kami melihat dari semua konten-konten itu sangat bermanfaat, khususnya kita bisa mengetahui kearifan lokal di Madura, kemudian dijadikan canda tawa yang sekiranya ada banyak manfaat yang bisa diambil. Barangkali seperti itu. Jadi intinya Desti. adalah menyampaikan suatu moral dibungkus dalam suatu konten lucu Siap. Komedi gitu. ya. Kita Komedi. menyebutnya Critical comedy. critical Nah, comedy. bener banget. Kalau boleh tahu konten ini sudah berjalan berapa lama, Mas? Nah, coba dijawab dulu. Pokoknya pertama kali ngonten itu mulai tahun 2019. Oh, udah Berarti 6 tahun hampir jalan ya? 6 tahun jalan. Oh, April. bener banget. April 2019. Lama juga. Iya. Saya lihat beliau siapa? Kak Abdul Mawi. Abdul Mawi. Itu selalu ingat kalau ngopi dan ngerokok arah sarok morok begitu, benar ya? Arah sarok morok. Itu memang benar arah sarok morok atau enggak seperti itu? Iya. Ya tidak, tapi gimana ya? Bahasa Bahasanya juga. untuk lebih Ya. enak ya. Gitu. Saya paling ingat waktu adegan di film yang judulnya Murlek itu Mekah tuh. Oh, Kan enggak. mampir ke rumahnya siapa itu yang dikasih gorengan ya kalau nggak salah ya.
Terus habis itu kan dibawa tuh sama piring-piringnya. Oh, oh, ya. Ah, iya. Ya, ingat. Oh iya. Yang waktu itu makan gorengan itu. Mat Jepar itu. Oh iya. Ya, Mat Jepar. Emang kalau boleh tahu kontennya mau dijalankan sampai berapa tahun nih rencananya? Allahu a'lam bishawab. Allah alam. Dijalanin aja ya. Bagi santri yang alam mengalir bisawab gitu seperti aja ya. itu. Ya. Mata pena ya. Kalau kita sih nggak ada ini, yang penting masih semangat gitu aja. Yang sulit untuk memulai itu mudah sekali, bertahannya yang sulit. Oh ya, cara bertahannya, prosesnya ya. Mata pena ini konten film pendek pertama Madura ya? Tidak. Udah pernah ada sebelumnya? Bahkan sebelum Mata Pena lahir itu ada, kalau nggak salah dua konten kreator Madura. Dan waktu itu saya coba kaji jenis kontennya. Wah, kontennya ini kayak gini, kontennya ini kayak gini. Nah, kemudian saya berpikir bagaimana caranya saya menjadi konten kreator dan menjadi pembeda bagi konten kreator yang lain gitu. Gitu. Kalau ini fokusnya di komedi, kalau ini fokusnya di dakwah komedi, kita mengusung tema kritikal komedi waktu itu. Entah kritiknya ke adat, budaya, tradisi, dan bahkan kadang kita juga pemerintah gitu. Jadi tujuan kita tidak untuk bersaing, malah kita ingin menjadi pembeda gitu aja. Gitu ya, Mas. Nih kok saya kan kalau bahasa Madura itu nggak terlalu lancar nih. Jadi bahasa halus Madura nggak terlalu tahu nih saya. Jadi bahasa Maduranya yang kasar dikit gak apa ya? Nggak apa-apa. Mun seenga adegan si paling locoh film Mata Pena Sekemah. Nah, itu bahasa yang ke Mata Pena ya, seperti itu. Kalau bahasa yang ke Mata Pena. Kalau nanya ke kita, saya juga nggak tahu. Nggak tahu. Karena yang nonton itu kan orang lain. Oh, seperti itu. Yang nilai orang lain ya. Yang sekiranya ketawanya itu sampai ongguan hafalan alfiah kalau nggak salah. Oh iya, benar-benar. Adegannya yang kayak gimana itu kok? Ceritain dikit. Saya nyobit ini. Nyobit? Iya, nyobit. Nanti boleh ditampilkan. Waktu nyobit Dulmawi gitu, saya berperan sebagai ustadz. Saya juga nggak bisa nahan tawa waktu itu. Ada yang adegan, kalau nggak salah Mat tinggal sama Dulmawi kabur ya, terus dikejar sama Mas Klebun itu, yang sampai, maaf nih, sampai megang kotoran gitu. Itu film mana? Lucu banget. Paling ngeladengan kalau nggak salah. Paling ngeladengan ya. Kalau yang sampai bikin lama artinya abit syaglek tok kan sampai break pakuna gila yaitu murlek itu Mekah itu. Oh iya. Waktu Dulmawi sama Mat tinggal benar. Minta dalam tahu sangu ya, Klebun. Itu lepas out of the narasi yang saya tulis gitu. Mengalir saja. Karena memang biasanya ketika kita akan tik egg gitu. Biasanya ki alat tegelu. Alat tegelu coba ruidin kaki dulu deh. Jadi coba. Nah, untuk adegan itu murni, nggak ada percobaan, nggak ada apa. Yang penting lainnya sudah jelas kayak gini. Yang penting udah tahu alur ceritanya begitu ya. Coba saya melihat Kak Klebun Murleke itu saat Kak Dulmawi sama Kak Pat tinggal mampir ke rumah Kak Klebun, nangisnya sangat menyatu sekali. nangis terpaksa seakan kehilangan. Kehilangan gitu ya, Pak ya. Itu dalam rangka minta modal atau gimana Kak Klebun? Tujuannya modal itu. Modal ya. Biar disangguin. Boleh beri sanggup. Bahkan waktu itu orang-orang yang lewat itu ketawa semua. Kan itu posisinya depan rumah itu kan jalan. Iya, gitu. Jadi waktu kita adegan di jalan, kita mohon maaf ke orang-orang nih untuk berhenti dulu, minta tolong sebentar aja gitu. Mau syuting. Ya. Pas adegan itu, padahal nggak sampai 5 menit gitu. Orang-orang yang nungguin kita itu bukan merasa jengkel, malah ketawa semua. Iya. Jadi lucu ya. Terus yang waktu nyampe di Ka'bah, miniatur Ka'bah itu ya Allah. Saya semua itu ngakak. Labbaik Allahumma labbaik baca talbiyah sampai orang itu, "Loh itu siapa baca talbiyah ini?" Katanya. Terus habis itu kan dijemput ya sama Mas Klebunnya ya. Dan katanya kok baru kali ini di Mekah sepi seperti itu. Sepi. Ditanyain kan, sampean orang Kak Emah, kau lo asli Dina. Ring Madura mendunia lah. Iya, mendunia. Banyak ring Madura ring Arab pinter Cak Madura. Cak Madura ya. Salah kaprah itu berarti. Ring Arab berarti dulu. Ring Arab bisa bahasa sama tuh. Ya Allah. Terus
apa namanya adegan, kan itu barusan adegan yang lucu ya. Kalau adegan yang paling sulit dilakukan itu yang paling diingat adegan yang mana? Apa mungkin yang acarok atau yang mana? Setiap adegan saya rasakan sulit karena Sulit ya? adegan ketika konten itu ada dua bagian gitu, ada aktor, ada kameramen. Sulitnya yang ditanyakan di aktornya apa di kameramennya gitu. Kalau kita sih, kalau aktornya is okay gitu, yang penting ada naskah, hafal, seret langsung selesai gitu. Yang sulit itu memang di direksinya, Direksi. penataan lighting, terus kemudian angle yang bagus, sudut pandangnya gitu. Itu memang yang sulit. Dan kebanyakan kameramen tidak connect sama aktor gitu. Jadi movementnya aktor gitu nggak bisa kekejar sama kameramen. Gitu. Tapi emang udah Masya Allah banget. Kualitas videonya itu udah hampir mirip sama bioskop-bioskop Indonesia. Masya Allah. Saya kagum sekali ke terhina kalau Mata Pena khususnya Kak Klebun ini karena Kak Klebun ditampilkan sebagai tokoh yang dituakan dan sebagai apa dalam bahasa Madura perempeken, sehingga banyak kata-kata yang selalu dipatuhi meskipun kadang dilanggar oleh Kak Abdul Mawi, kadang dilanggar. Jadi pasti ada kata-kata sekak dintoh engki seperti itu. Nah, sekak dintoh engkinya itu yang orang-orang ketawa seperti itu. Iya, iya. Jargoning gitu. Ya, jargon sekak dintoh engki. Ada memang beberapa jargon yang tidak kita buang gitu. Meskipun sudah pernah dipakai di film-film sebelumnya, kita pakai lagi karena menurut kita itu adalah jargon gitu. Seperti kayak bahasa ya korpadekat sepakat gitu. Itu korpadekat sepakat. Iya. Ya. Banyak ikoniknya Mata Pena ini ya. Satu film kira-kira pembuatannya itu sampai berapa hari? Kalau teman-teman bisa hadir semua, saya rasa 2-3 hari selesai. Gitu. Masalahnya di sini aktornya kan sama-sama terkendala dengan kesibukan masing-masing. Gitu. Ya. Jadi ya ceklah dari ada waktu Mata Pena mulailah komitmennya. Iya. Kita tidak menjadikan kegiatan konten ini sebagai kerjaan gitu, tapi hanya sebagai kegiatan. Kegiatan. Gitu. Semisal nanti kita hasil dapat uang, ya udah jangan menuntut lebih. Kita, oilah kampuli apa orang deh kan. Artinya namun misalnya kita inginkan lebih ya kita harus cari kerja, cari kerja keluar. Saya kerja, ini kerja, yang lain juga kerja gitu. Jadi selain kegiatan kita ngonten di channel YouTube, kita juga kerja. Sepenting berdekat sepakat seperti itu. Penting sempat gitu ya Pak ya. Iya. Itu sama editingnya sampai kira-kira setengah bulan lama? Sampai enggak sampai ya. Kalau kalau paling cepet sih tergantung durasi. Kalau durasi di 20 ke bawah kan kita rata-rata mainnya di situ durasinya. Jarang 20 ke atas. Karena kita ini short movie gitu. Jadi video pendek, film pendek gitu. Kalau lebih dari 30 menit ke atas, saya rasa emang nih sebab nang YouTube mending di bioskop saja gitu. Seperti itu. Panjang gitu, ya. Kepanjangan. Kemarin waktu puasaan nih Mas, itu masih tetap syuting atau liburan? Tetap. Oh, tetap syuting. Itu ada SD yang syuting saat Kak Abdul Mawi. Iya. Muka, apa itu istilahnya? Mokel yang ketahuan. Seperti nyergap teroris kayaknya. Terciduk ya sepertinya. Kalau lagi break shoot itu ngapain biasanya Mas? Kebanyakan kita akeje. Bercanda gitu ya. Bercanda. Main catur sepertinya. Main catur. Saya lihat main catur seperti itu. Pokoknya kehidupan kita ini sudah kayak nggak pernah serius gitu. Oh begitu ya. Break shootnya akeje, syutingnya pun juga kadang akeje. Iya, dibawa canda aja. Tapi bahasanya Kak Klebun itu seperti sudah kuliah S3. Jadi apa? Iya, kayaknya udah balance kayak orang sekali, formal banget. Orang formal sekali. Tidak nyangka bahwa di kehidupan setiap harinya itu hampirlah jarang serius canda tawa dengan kru masing-masing. Kalau pendidikan ya pernah memang saya pernah kuliah di Surabaya. Oh, di mana? Kalau tapi sebenarnya kualitas seseorang tidak dilihat dari itunya sih. Oh, seperti itu. Siap. Jadi apakah dia kuliah atau tidak gitu, itu nggak penting. Kalau menurut saya, maksudnya pentingnya bukan artinya kualitas tidak bergantung pada itu. Artinya cara bicara juga tidak bergantung pada itu. Yang penting berkarya seperti itu. Berkarya.
paling jauh lokasi Kak Emah si syuting? Surabaya pernah. Surabaya. Surabaya. Surabaya juga pernah. Di Bangkalan, pernah. Di Surabaya kayaknya waktu di tempat besi itu ya. Besi lokal. Ya, kata-katanya Kak Dulmawi kayaknya. Aliran wong tandes seperti itu ya. Masih ingat Kak? Masih ingat Kak? Atau apakah Majepar? Ini jangan ditiru, ini aliran wong tandes seperti itu. Ya. Nah itu saya suka sekali. Ya. Iya, lucu ya Pak. Terus kalau sehari-hari biasanya itu lokasi syutingnya di mana? Apa di rumah sendiri itu, rumah-rumah yang biasanya itu Mas? Bukan sehari-hari. Oh, jarang sekitar berarti. rumah. Oh itu di sekitar rumahnya memang ya. Jadi kalau sumpah mau ngonten, izin dulu ke pemilik rumah atau emang sudah pemiliknya? Pasti izin dulu. Kalau izin ya pasti. Itu, Dan yang kita pakai biasanya Iroma Nadi Majadi Tibi, malah tidak terlalu ruwet izinnya. Oh begitu. Majadi Mbah Sapopo Dupopo. Jadi masih ala boleh ya? Semua di sana masih di sekitar terikat sana family. itu. Sekaligus biar BPJS seperti itu Kak Kelebun. Biar BPJS dalam kategori itu. Iya. Lokasinya di mana sih? Kok bisa dinamain Murleke? Itu emang nama aslinya atau buatan semata fiktif belaka? Kalau Murleke itu fiktif. Fiktif. Jadi sebenarnya bukan Murleke namanya. Sebenarnya ya, bukan Murleke dan sepertinya tidak perlu ya saya sebutkan. Oh iya, tidak perlu disebutkan. Bukan Murleke, Murleke itu hanya fiktif karena rumah saya posisinya tepat di Murleke dan Dulmawi Berenleke. Gitu. Kemudian kita menamai itu Murleke gitu. Jadi karena ada di timurnya Leke. Kalau kata orang Madura itu sungai ya. Sungai kecil. Parit kalau enggak. Oh, Parit. Seandainya di baratnya sungai, namanya Mursongai barangkali seperti itu ya. Barat sungai. Barat sungai. Barat sungai ya seperti itu. Yang dirasakan sama tim Mata Pena nih apa ketika tahu bahwa Mata Pena ini udah mulai viral ke luar Madura? Silahkan Wi. Ada enaknya juga, ya ada enaknya sih. Seneng ya Mas ya. Alhamdulillah. Ketika kita jalan kemana-mana pasti orang itu tahu gitu. Fan, anggaplah fan. Bukan. Ya. Oh bukan. Fan ya. itu terlalu tinggi. Oh seperti itu ya. Iya. Kalau fan itu khusus untuk artis-artis terkenal kayak Raffi Ahmad dan lain sebagainya. Kita ini apa? Seperti itu. Pernah sampai diajak foto bareng gitu sama orang? Sering. Wow, keren. Habis ini saya minta foto bareng ya Mas ya. Karena Kak Dulmawi ini sebagai, anggaplah mohon maaf Kak, sebagai tokoh belatir yang dipandu oleh Kak Kelebun seperti itu. Iya. Gak enaknya ini. Kalau misalkan ke rumah temen gitu, ternyata kena berdulmawi atau kok sanyo nilang gitu. Itu. Iya benar. Apa sih kalau boleh tahu nih makna dari Mata Pena? Kan logonya tuh ada gambar mata. Ya benar banget ya. Coba diartikan. Kalau penamaan Mata Pena memang berikut logonya memang inisiatif saya sendiri. Saya dulu bergerak di bidang media, mulai dari saya KKN, saya di bagian broadcasting, bahkan waktu itu saya sudah membuat channel YouTube 2016 untuk media tempat saya KKN itu tadi gitu. Nah, sepulangnya dari sana saya bergabung ke media juga di daerah kota gitu. Jadi kayak passion saya itu lebih pada dunia broadcasting, pemberitaan dan lain sebagainya gitu. Pengaduan masyarakat dan lain sebagainya. Jadi memang udah terbiasa ngedit gitu ya Mas ya? Belum. Oh, belum. Masih awal ya? Iya, masih amatiran gitu. Terus, saya juga penasaran Kak Kebun. Gimana? Begini, setiap hampir semua syuting dari Kak Kelebun ini dan Kak Dulmawi, kemudian Kak Mat Tinggal itu identik dengan kopiahnya yang mohon maaf agak miring dan merah. Dan baru kali ini Kak Kelebun itu khasnya tidak dipakai. Dan pastinya ada jaket hitam yang bagi kami itu jaketnya memang khas Kelebun. Dan kembali lagi ke aliran wong tandes seperti itu ya. Gimana itu filosofinya? Kenapa kok harus merah dan miring? Dan jaketnya itu barangkali Kak Dulmawi bisa. Kalau masalah miring, ya emang
lagar lemiring. Lagar lemiring ya seperti itu. Meskipun kita Lagar pakai lemiring. songkok biasa, Heeh. keoncengan dan lain sebagainya. Tetap miring ya? Nggak pakai kopiah itu, Oh, seperti meskipun itu. dinas gitu, tetap miring. Nggak Tetap tahu miring. apa dari kepalanya, apa dari apa. Oh, gitu. Nggak tahu gitu. Mungkin emang stylenya. Tapi ketika Style. kita ngonten sejenis mereng gitu. Sejenis mereng, ya. Kan misal gitu. Kalau filosofi, saya rasa nggak ada. Tapi saya urut dari yang nama tadi ya. Iya. Kalau yang mata pena, yaitu tadi mata pena itu kan pena, yang tajam itu kan matanya itu. Siap. Jadi ketika pena menulis, Oh begitu. ya udah fakta akan terkuak gitu. Ya. Bagus sekali. Pedangnya filosofinya. orang-orang terdahulu ketika akan mengatakan kebenaran yaitu dengan karya, Dengan karya. dengan tulisan gitu. Jadi gunanya sastra lahir ya untuk mengkritik sebenarnya. Maka sangat miris ketika sastra dilarang untuk mengkritik. Seniman dilarang untuk mengkritik. Pada dasarnya karya sastra lahir untuk mengkritik. Terus kenapa logo mata pena berbentuk seperti itu? Saya juga nggak tahu. Awalnya saya nggak bisa desain di Corel ini. Oh, Pertama begitu. kali saya buka tutorial, saya belajar desain langsung jadi itu di logo pertama itu. Udah kita patenkan menjadi logo mata pena. Dan setelah itu saya nyoba lagi mau diperbaiki nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa lagi. Berarti ya. Wah berarti logo ini sakral gitu. Bahkan ada jasa desainer yang mau ngasih gratisan gitu, menawarkan jasanya. Ini Mak Bun, saya punya desain logo mata pena yang lebih bagus dan lebih keren. Enggak gitu. Ini desain saya sendiri dan cara pembuatannya pun sakral. Gitu. Oh seperti itu. Dianggap sakral lah. Dianggap Iya. sakral karena memang ya komputer rakit TV ya kan. Iya. Ya Wah. software nginstal TV ya kan. Terus acer TV, desain dari Corel. Setelah acer desain tak tahu desain poler. itulah santri ya seperti itu. Iya. Kalau boleh tahu, ada tidak kisah yang diambil dari kisah nyata di film Mata Pena? Banyak. Oh, Rata-rata nyata semua itu. Oh, diambil dari Tapi bukan nyata kisah ya? pribadi Kak Bun. Tidak harus. Oh, tidak harus ya. Kayak drama mobil rental itu nyata dan pernah dialami pribadi. Seperti itu. Gitu. Sudah pernah kolaborasi dengan siapa saja Mata Pena ini? Kalau kolaborasi sama YouTuber Bangkalan pernah, sama YouTuber Pamekasan juga pernah. Oh. Itu maksudnya syuting bareng? Ya, Syuting syuting bareng, ya? syuting Oh, bareng. gitu. Di salah satu filmnya Mata Pena yang judulnya Resarian 2 itu ada adegan di mana ada kalimat kelebun itu orang tak tahu sarana proses tahunnya kapan lah sukses. Yang keberhasilan re gempang ika oleh. Padahal tak kira tahu rasana odik nyaman tanpa bedah sarana perjuangan. Wah, super sekali itu ya, super sekali. Jadi gini super sekali bahasanya Kak Klebun. motivasinya banyak banget. Sampai sama netizen itu banyak banget diposting di Instagram, di TikTok gitu ya. Sampai viral banget kata-katanya Mas Klebun yang itu. Nah, itu bagaimana Mata Pena itu maknai sakitnya proses, jatuh bangunnya perjuangan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Wah, itu sangat sakit sekali. Wah. Berat sekali ya. Berat Dimulai sekali dari ya. nol itu sakit banget. Tapi sebelumnya itu kata-kata by the way sangat bagus sekali dan bahkan sekarang saya nggak bisa ngarang narasi sebagus itu. Meskipun itu nyatanya karangan saya. Iya. Saya pernah ditegur sama temen gitu, temen yang ada di wartawan gitu. Lek kamu kalau bikin kata-kata rujukannya kemana? Kok setiap kali saya translate ke bahasa Indonesia saya cari di Google nggak ada. Ya emang bukan produknya Google gitu. Itu produk saya bukan produknya Karangan Google sendiri gitu. ya. Ya dikiranya Google ya, nyari di Google kata-kata mutiaranya gitu. Gitu. Nah, kembali ke pemaknaan sakitnya proses gitu. Kalau saya pribadi memaknai proses itu ya sangat apa ya, berdarah-darah gitu. Wah, Sakit berdarah-darah. banget. Sakit banget karena ya gini, saya pernah punya kalimat seperti ini. Dulu saat saya berdarah-darah, tak ada satu orang pun yang ingin mengulurkan tangan, tapi setelah
saya mampu mencetak sejarah, ada banyak orang yang mau berjabat tangan. Wah, Jadi super sekali. Keren banget, itu keren saya banget. ambil dari betapa pahitnya proses, eh, bagaimana cara orang menilai saat kita masih bukan apa-apa gitu, sangat jelas sekali. Saya tidak hanya melihat dari sisi ketika saya jadi mata pena, enggak. Proses yang saya maknai di luar konten kreator. Dulu saya kuliah, saya kebetulan anaknya petani gitu. Bapak saya tukang arek, arabodi sape, ala sama Kak Bun. Jadi bapak saya itu punya semangat untuk menguliahkan anak-anaknya, termasuk saya dan mbak saya gitu. Mbak saya di Pamekasan, saya milihnya di Surabaya gitu. Bahkan bapak saya waktu itu ngasih opsi, mun kakek kuliah ke Surabaya jong, engko tak bisa biayai. Mun kakek kuliah neng Mekasen, engkau sanggup. Akhirnya engkau terpaksa berangkat meskipun tanpa biaya orang tua waktu itu. Wah, super Dan sekali. kalian tahu apa yang saya lakukan? Saya menjadi tim kuning itu, nyapu embong itu. Oh, tim kuning. Ya. Saya juga jadi cleaning service, saya juga jadi kuli, canreng Roma nyungki, nyotok cuko, rok pasar gitu. Saya lakukan itu hanya untuk membeli pakaian baru untuk kuliah dan membayar registrasi kuliah waktu itu. Wah. Dan alhamdulillah saya dapat penurunan UKT karena keadaan ekonomi saya mungkin, dan seiring berjalannya proses saya bisa beradaptasi. Setiap kali liburan saya kuliah, setiap kali ini saya kuliah. Jadi makna dari bahasa yang tadi di film itu bukan tentang konten kreatornya, bukan tentang proses di konten kreatornya, melainkan proses hidup saya secara keseluruhan gitu. Kadang orang nggak tahu kalau saya pernah tidur di masjid dan untuk bertahan hidup saya minum air keran itu nggak tahu. Gitu. Oh, seperti itu ya. Nggak tahu. Ya mungkin ini agak lebay tapi saya agak lebay. Ini saya cerita kuliah. perjuangan Ya, itu. saya kuliah kurang sanggup. Dan ketika akan bayar waktu liburan saya harus kerja dulu gitu. Saya pernah bertahan hidup selama 1 minggu hanya dengan gorengan dan minumnya air keran. Gitu. Gorengannya pun saya ngutang. Ternyata yang jual gorengan di kampus saya itu orang Sampang. Nah, ketika ada kena matura ngutang itu dikasih. Dan alhamdulillah saya sudah lunasi setelah saya lulus gitu. Saya lunasi semua hutang. Bahkan saya dulu sering ketika makan gitu, Mak, makan apa nak? Makan ayam gitu. Jadi dikasih ayam pas mau bayar. Mak bayar apa? Tahu gitu. Jadi gak bilang kalau tadi saya makan ayam biar bayarnya lebih murah gitu. Iya, seperti itu. Tapi ini tidak untuk ditiru. Sudah iya. saya selesaikan semuanya hak adami saya ini pada mak yang warung itu. Pastinya semangatnya yang perlu ditiru. Jadi meskipun tadi perihnya di sini Kak Bun ya. Perjuangan Kak Klebun ini sangat luar biasa. Dengan perjuangan tentunya di proses pendidikannya. Sehingga mengajak pada kita dan semua khususnya siswa SMP dan SMK Al-Haramain 3 ini. Agar tetap fokus dan berjuang untuk pendidikan. Karena masa depan kita tergantung usaha kita hari ini. Seperti itu Kak Bun barangkali ya. Anggaplah saya seperti Kak Bun juga. Sok dinas ya Kak Bun ya. Ayo kasih pandangan juga. Ya, gimana Kak Dulmawi? Menurut Kak Dulmawi? Perjuangannya sampai ke mata pena ini seperti apa? Kalau saya seumpamanya ya, saya ada di posisi Kelibun Murlek itu saya insya Allah kelenger. Oh seperti itu ya. Karena tidak berdarah-darah lagi ya. Tidak berdarah-darah. Kalau kehidupan saya itu dari kalau misalkan dikalkulasi di Pamekasan sama Sampang itu lebih banyak ke Pamekasan. Oh, di Pamekasan. Karena mulai tahun 2010 bahkan saya masih SD gitu. Masih SD kelas 5 saya sudah mondok di Pamekasan. Oh, sampai kuliah 1 saya ada di Pamekasan. Gitu. Ketika lulus kuliah alhamdulillah saya aktif di mata pena gitu. Oh, seperti Jadi itu. kayaknya tidak ada kehidupan yang sangat derma ya. Sesara lah. Hanya di acting saja sih anggap Sarah. Karena dijadikan tokoh yang belatir seperti itu. Di acting saja. Nah, itu kalau misalkan posisi saya ada di Kelibun Murlek saya nggak tahu. Apa Odi apa Njek. Iya. Oh, berarti Mas Dul ini udah pernah jadi santri ya? Pernah. Udah paham banget lah sama seluk-beluknya santri ya? Enggak juga. Ada ustadz saya. Oh seperti itu. Kalau konten yang paling viral itu konten yang mana Mas? Yang paling banyak viewersnya lah sampai banyak like gitu, 1 juta lebih gitu.
kalau sekarang konten Pilkades serentak 1 kayaknya. Tapi kalau yang trending cuma 3. Dulu 2019 konten Stokeng tak cutu. Itu trending 7. Trending YouTube ke-7. Wow. Trending 7 dengan total viewers 1 hari 1 malam 150.000. Waktu itu subscriber kita Cepat masih banget. di angka 50.000. Jadi 3 kali subscriber melampaui. Nah, konten kedua yang viral, yang trending, konten Pilkades serentak 1. Pilkades serentak 2. Sepas bede kalimat Arya politik Beni Tengka gitu. Itu kalau nggak salah trending 14. Kalau yang trending terakhir 26 itu Mandalika apa? Ramadan Race. Ramadan Race. Dari 24 turun ke 26 trendingnya. Nah, sejak saat itu sudah nggak lagi trending. Karena semakin banyak subscriber itu biasanya semakin sulit. Karena pengertian trending itu tidak di-compare dengan konten orang lain gitu. Mata pena dibandingkan dengan konten ini enggak. Jadi bukan persaingannya bukan antar konten kreator, melainkan kesehatan videonya, mulai dari viewer, pendapatan subscriber, like, juga komen, dari video 1 dan sebelum-sebelumnya itu bagaimana gitu. Kalau menanjak itu pasti sudah trending gitu. Ya mun pas kemudian trending itu di-compare dengan konten kreator lain, yang pasti saya sebutkan channel Woko Channel ya. Semadura itu bisa jadi trending setiap hari. Karena 1 kali upload nggak sampai 1 malam itu sudah jutaan penontonnya gitu. Gitu ya. Nah, dari awal nih ya, sebelum banyaknya subscriber sampai bisa sebanyak ini sekarang udah hampir kalau nggak salah 800.000 ya, hampir 800.000 ya. Iya. Hampir. Iya, 700-an lah ya. Banyak banget itu. Sampai saya juga lihat viewersnya tiap short itu sampai 40.000 kadang. Terus viewers video-videonya itu 100.000, 150.000. Nah, itu gimana nih? Dari yang awalnya belum apa-apa sampai bisa menjadi sebesar ini, pandangan orang-orang sekitar itu seperti apa? Alhamdulillah kalau pandangan orang sekitar itu biasa-biasa saja gitu. Ya karena mungkin lailong kepolong benar. Tapi support pasti ada. Karena gini, kita teman-teman Mata Pena semua komitmen gitu. Selama Mata Pena berjaya, kita harus mengedepankan asas manfaat bagi orang lain. Bagus sekali. Jadi kacejeun rekana ibaratkan daun janenggo. Daun mun ki biru lakar teki. Keng mun kadung keker ya setika serakas. Tauntung itu tetep bioreng. Nah, kita manfaatkan momen saat kita berada di atas itu menjadi agar bermanfaat ke orang lain. Mak ledeki setelah kita keker, kita ada ini. Bisa flashback. Oh iya lah mbak. Engkau sana aja. Dan intinya Desti itu semboyan dari Kak Klebun itu daun munki biru memang teki. Bagus sekali. Kemudian mun legeger pasti itu sangat bermanfaat bagi kita semuanya dan khususnya para siswa dan siswi di sini nanti agar punya mental seperti itu. Harus ada mental seperti itu. Jadi bersiap-siap, siap sukses juga siap tidak sukses seperti itu. Siap. Pastinya seneng banget lah ya keluarga itu karena putra-putranya viral gitu. Banyak orang yang tahu, banyak orang yang kenal gara-gara konten terkenalnya itu. Sampai teman saya aja banyak yang iri loh karena saya ngewawancarain Mata Pena sekarang itu. Banyak yang nanya-nanya. Disuruh ganti aja. Nanya-nanya gitu Mas. Kapan datangnya kapan? Bilu sih dateng engko takut tak nyapuk sih dateng takut tak saya lagi ngode kiko Mas Klebun bentul lagi gitu. Heboh lah sepondok itu karena tahu kalau Remain Podcast itu mengundang beliau berdua. Kunci sukses buat para pemirsa dari Mata Pena itu seperti apa? Dari Mas dulu boleh? Kunci sukses itu tergantung dari semangat kita. Karena kesemangatan kita itu sukses dan tidaknya itu tergantung dari kesemangatan. Kalau orang nggak semangat, ya insya Allah nggak bakalan sukses. Kalau kita semangat, insya Allah pasti sukses. Pasti sukses. Amin. Wow, keren. Kalau menurut Mas Klebun kunci sukses seperti apa? Kunci sukses
Iya mun seki bujang bedereng tua bini, iya mun silandi keluarga, iya ben bini nah. Pasti ada sesi lucunya ini kan. Doa mereka benar-benar menembus langit. Menembus. Jadi di balik orang hebat, laki-laki hebat, dan kata-kata wah, di belakangnya pasti ada perempuan yang hebat. Dan siapapun yang lahir sebagai orang hebat, dia juga lahir dari perempuan yang hebat. Wah, sangat menyentuh sekali ini. Julin adimin mar'atun sholihatun. Wah. Kalau hadisnya perempuan hafal ini. Iya. Sebelum akhir podcast nih, sepil dulu kata-kata hari ininya dong. Oh, kata-kata hari ini. Biar pemirsa yang nonton itu bisa termotivasi untuk berkarya dan berseni dari mata pena. Kata-kata harinya dong, Mas. Kalau kata-kata terlalu singkat sih. Saya coba, kalimat ya? Ya. Kalimat panjang. Yang penting jangan sambutan, Mas. Ya. Nanti pidato di sini ya. Enggak selesai-selesai. Manusia itu ada dua kemampuan. Yang pertama nature dan yang kedua nurture. Wah. Kalau yang nature itu kemampuan yang sejak lahir dia sudah dibekali kayak nyaman suara, naratin dan ganteng gitu sudah dari lahir gitu. Yeah. Kalau nurture itu by practice. Jadi teman-teman kalau ingin bergelut di dunia konten kreator, kalian tidak akan dilahirkan membawa kamera. Apa kalau nge-make tak kira. Lahir kalau nge-make bawa kamera enggak. Jadi kalian harus berusaha dulu berusaha, praktik dan terus kembangkan minatnya gitu. Jadi biasanya dari orang-orang terbatas lahirlah orang-orang hebat. Karena memang biasanya orang-orang yang terbatas itu akan memanfaatkan segala keterbatasannya untuk menjadi maksimal. Gitu. Berusaha betul ya. Orang yang sudah dilengkapi dengan segudang alat kayak mata pena, apa alasan kata ngonten gitu. Iya. Jadi sebenarnya kunci sukses kata yang tadi tidak terletak pada alatnya, tapi pada semangatnya juga. Gitu. Semangat untuk kalian yang juga satu passion dengan kami dunia konten kreator gitu. Yeah. Jadikanlah sosial media sebagai wadah untuk menyiarkan hal-hal kebaikan, memberikan doktrin-doktrin yang baik pada pemirsanya, tidak selalu mengenalkan bahwa Madura ini keras, tapi juga kenalkan bahwa Madura ini suku yang penuh toleransi, Madura yang santun, Madura yang adem ayem gitu. Udah gitu aja. Terima kasih Mas, keren banget kata-katanya. Kalau Mas Dul boleh di-spill kata-kata hari ininya? Spill dong. Manusia itu tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan yang Maha Kuasa. Wah. Maksudnya. Versi Kak Dulmawi. Mendalam sekali. Sesukses apapun kita itu tidak boleh sombong. Bener banget. Bagus. Terima kasih Mas Klebun dan Mas Dulmawi sudah berkenan untuk mengisi acara podcast hari ini. Terima kasih juga kepada para penonton sudah menonton video sampai akhir. Terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Sayadi khususnya dan juga para kru staff Remind Podcast yang sudah membantu melancarkan acara hari ini. Jangan lupa kepada para pemirsa untuk like, komen, dan share, subscribe video kami dan tonton terus video-video baru dari Remind Podcast dan Mata Pena tentunya. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.